Halo teman-teman, kita lagi ngobrol santai di Tajur, lagi ngopi bareng sama Om Untung sama Om Oop hari ini ya. Jadi kita lagi mau ngobrol mengenai masalah gapi. Nah ini kan kita hari ini dapat ilmu baru lagi nih dari Om Oop sama Om Untung hari ini. Kita mau bahas masalah kolam outdoor dan kolam indoor gitu ya, breeding di kolam outdoor atau di indoor. Nah, selama ini kan kalau di Tajur teman-teman ini mostly sebagian besar menggunakan kolam outdoor sebagai pilihan gitu ya. Nah tapi sekarang nih nggak tahu nih, mereka lagi hobi bikin akuarium gitu loh. kita tanya nih sebenarnya ada apa dengan akuarium, ya kan? Kalau mau bikin akuarium kan harusnya dari kemarin-kemarin bikin akuarium, breed di akuarium. Ya monggo silakan, yang mau jawab siapa nih? Nah, kalau buat di akuarium sih gini sih kok. Pada intinya dasar kita melengkapi ikan di kolam dulu. Kebutuhan di kolam sudah tidak menampung, kita baru naik ke akuarium. Maka lahan sudah menyempit gitu kan, nggak ada jalan solusi keterbatasan lahan. Kita naik ke akuarium. Lagi juga di akuarium proses itu ikan supaya warnanya jadi, pertumbuhannya juga semakin cepat juga, ekornya jadi. Cepet mana nih antara ikan di kolam dan di akuarium dengan pola makan yang sama? Pola makan yang sama, sebenarnya hampir sama sih kok, hampir sama gitu ya. Sama. Cuman keunggulan di akuarium itu proses warna. Proses warna dan ekornya. Bukan ekor jadi semakin bagus. Kenapa? Kira-kira kan kalau dari sisi tingginya air itu kan kurang lebih bersama. Kalau kita lihatin ya antara kolam outdoornya dengan akuarium yang kita punya sekarang. Kira-kira apa yang membedakan antara dua itu? Paling yang membedakan kan kalau di kolam kita air tuh pasti bakalan butek kita. Iya, cepet butek kayak gitu, cepet kotor. Itu yang membedakan. Jadi kalau kita lihatin secara nyata antara kolam dan akuarium yang ada sekarang adalah di akuarium ini kita punya biofilter untuk bantu untuk menyaring kotoran. Jadi kalau di kolam kita cuma menggunakan air alkohol. Nah, kalau teknologi yang sama kemudian kita terapkan di kolam, apakah hasilnya akan berbeda? Beda sih, cuman nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Bisa, cuman nggak beda jauh. Jadi tetap dari sisi warna, akuarium adalah wadah yang terbaik. Wadah yang terbaik untuk munculnya warna. Nah, pertanyaan kedua nih, simak terus ya. Kita gali nih yang ilmu-ilmunya nih. Orang Tajur ini susah, masalahnya kalau saya datang ke sini itu saya harus menempuh 33 kilo, 34 kilo, hampir 1,5 jam. Jadi kita harus dapat yang sepadan gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau semisalnya saya lupa lagi ini. Kalau semisalnya yang di akuarium tadi ya, di umur berapa kita harus memindahkan ikan-ikan ini di akuarium? Nah, itu dia ya. Ini berat ini ya. Dosa ditanggung kalau saya dibohongin nih, yang dikutuk seluruh penggemar gapi seluruh Indonesia. Kacau. Tapi ngopi dulu kalau ini Kita ngopi dulu. Ini pertanyaannya berat masalahnya. Apa lagi kopinya? Kopi Pak, ayo. Aduh. Ya sepakatan yang jawab ini. Sepunya nih. Sepunya nih. Gimana? Om? Sebenarnya lebih sempurna di umur 1 bulan ya. Mungkin jadi dari efek kita ke bikin umur 3 bulan dari umur 1 bulan sampai 4 sortil itu ikan lebih sempurna dari warnanya, ekornya, bukaannya semua jadi. Oke. Jadi kan kalau kita liatin ya, ini berdasarkan pengalaman saya yang masih pemula nih teman-teman. Jadi anggaplah saya masih pemula dan nanya nih kepada master punya gapi ini ya. Ini kan sebenarnya kalau kita liatin ikan itu kan ada beberapa jenis ya yang saya punya.
ada beberapa yang sebelum 1 bulan pun kadang-kadang udah menunjukkan ada beberapa warna yang Iya. keluar gitu ya. Ya kan, terus kemudian ada yang belum keluar juga warnanya. Nah itu kan belum 1 bulan, kadang-kadang 3 minggu aja udah keluar nih warnanya, ya kan. Pada waktu kita pindahkan ini ke dalam akuarium, pindahkan ke akuarium, pengaruhnya apa kalau yang misalnya yang sudah berwarna tadi dan yang tidak berwarna gitu, apa yang akan terjadi? Pertama efeknya stres dulu ya. Efeknya stres. Ya. Biasanya kayak tadi PRTDE tadi tuh, itu kan baru lagi bikin kayak ada second tank. Itu sebenarnya ada proses badannya kurus dulu. Oh. Kecil. Walaupun dikasih makan, ada proses stres. Berapa lama tuh biasanya adaptasinya? Mau 1 minggu 1 minggu. baru kelihatan lagi apa pertumbuhannya. Oke. Selama dalam waktu 1 minggu ini, apa yang harus kita lakukan terhadap kita? Nggak ada sih, cuma ya kontrol dia sehatnya dari pola makan dia gitu doang. Pola makan masih mengikuti normal atau sebenarnya Normal. dikurangi atau ditambah? Normal. Dengan sesuai dengan waktu atau pola makan yang biasanya gitu Iya. ya. Nah, terus kalau kita liatin kan ini kan ada beberapa jenis ikan lah, salah satunya yang kalau kita liatin dari sisi ekor ya kan, ada rontel, ada yang kemudian delta tail gitu ya. Nah kalau di akuarium itu sendiri secara umur delta sama rontel apakah sama di 1,5 bulan baru bisa naik akuarium atau seperti apa? Sama aja. Nah kalau misalnya untuk delta tail nih gitu, Nah, delta tail biasanya 3 bulan tuh baru bisa maksimal. bisa maksimal. Ada tips atau caranya nggak? Oh. Kayak tipsnya sih ya, gimana ya? Tips sih tergantung kayak gimana ya. Kayak Oh, sebelah sana. Sombong. Dan saya pasang kamera satu lagi. produk-produk itu sendiri. Delta kan berbentuk karena ekor sendiri. Ada yang kita punya biangnya delta, tetapi jadinya delta. Kayak gitu. Cuman sih ya kayak kreatif kita yang naik ini yang bagus, ini jelek bakal yang delta gue bisa, yang bakal full delta bisa plain delta ya, plain. Oke, teman-teman ini catat ya. Ini untuk next videonya kita akan belajar memisahkan ya potensi delta sama big delta dari Bang Om. Kita belajar itu nanti ke depan ya di next video ya. Nah, ini kita ngobrol santai aja dulu, kita gali dulu ilmunya. Jadi saya masukin ini dalam video supaya saya ingat nih ya. Oke. Terus dengan 1,5 bulan potensi maksimal untuk delta itu tumbuh, artinya 1,5 bulan lagi dong gitu ya. Iya. 1,5 bulan lagi baru kemudian itu bisa dikatakan. Nah kalau udah 3 bulan itu apakah delta itu bisa nambah lagi atau enggak sih? Delta bisa nambah, tetap nambah. Cuma kayak gini ya, kita walaupun punya indukan delta, kelasnya delta, yang enggak 100% ya. Kalau kata saya malah 50 jago. Kayak HBW kan baru kelihatan. Iya. Yang delta, yang jadi big delta. Enggak semuanya jadi full delta. Kalau diambil sebagai indukan antara delta dan big delta, yang mana yang akan dipakai? Oleh om-om delta. Jadi big delta itu malahan dibuang. Delta yang nanti urusan lain lagi. Ada genitnya. Ada genitnya. Ada genitnya. Bayangin kalau yang delta itu kan Kacau. kita buat pakai sendiri. Itu juga kita olah lagi, kita ayak lagi. Mana yang super, yang lebih super kita pakai. Gitu. Nih, karena saya mau buat kolam nih teman-teman. Jadi hari ini saya mau tanya untuk kolam
pembibitan ini sendiri yang untuk kita lah ya, yang baru pemula, kira-kira butuh berapa banyak sih kalau pembibitan? Nah, pembibitan itu untuk kawin ini. Kalau buraya kan pembesaran di sini ya. Breedingnya Nah, itu 6 kolam aja cukup kayaknya. 6 kolam. Jadi 5 kolam aktif, satu kolam standby. Iya, buat spike. Dengan total artinya rata-rata satu kolam itu memiliki kurang lebih hampir 50-an indukan. Artinya sekitar 250 indukan ya, yang ditambahkan di satu kolam. Oke, so kalau di Tajur sendiri kan ini om-om berdua ini memang spesialis tukang sortir ya. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah ngeliatin bagaimana sortir dan mempertahankan kualitas gapi, lihat di video kita yang di atas ini. Ya, nanti di atas ini ada link video bagaimana om-om berdua ini melakukan sortir terhadap gapi betina dan gapi jantan, teman-teman. Ya, nanti kita belajar 3 minggu. Saya sendiri ini nggak bisa membedakan. Saya bisa membedakan itu kalau umur udah 1 bulan ke atas gitu ya. Nah, sementara pada waktu kita udah 1 bulan ke atas ini sudah mulai terjadi ini ya, pembuahan gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita telat misalnya? Mutunya jadi kurang. Mutunya menjadi berkurang. Pertanyaan saya adalah seperti ini, Om. Tidak semua orang kan punya pengalaman seperti Om dan Om Putus, ya kan? Termasuk saya nih, yang saya sudah mengalami sendiri. Ini saya cuma bisa memisahkan kalau mereka sudah punya warna, ya kan? Dan kemudian sudah punya bentuk. Dalam arti gini, kalau dia masih dalam bentuk buraya 3 minggu seperti yang kemarin, saya nggak bisa membedakan. Tapi kalau misalnya udah mulai sebulan, kita udah bisa ngeliatin karena bentuknya udah berubah antara yang jantan dan betina, betul ya? Kalau itu terjadi pada saat saya pisahkan, ternyata sudah terlambat dan terjadi pembuahan. Apakah ada kemungkinan pasangan yang tadinya mengalami pernikahan dini ini pada periode misalnya dia 3 bulan, pada waktu dia udah mencapai umur 3 bulan, dia akan menghasilkan produk yang berkualitas karena dua-duanya sebenarnya mempunyai kualitas yang sama. Kalau dijawab, ini penting buat pemula-pemula yang lain, ya, termasuk saya. Kalau tidak masa depan farm saya hancur. Pertaruhan ini. Ini mempertaruhkan, banyak pertaruhannya, dan ini yang paling sering ditanya nih mungkin oleh teman-teman. Bisa dari indukan yang telat itu, dari awal pembuahan pertama gitu ya. Pertama itu emang ada kegagalan, dalam arti kegagalan itu dari yang misalkan si betina yang udah betina yang benar-benar bagus, dia kawin sama temennya, sama si laki yang kurang bagus awalnya. Kelahiran pertama pasti ada kelainan, kok ini nggak kayak gini. Tadi antara kedua tidak bisa, cuma lakinya bener-bener kita ambil yang super kayak gitu. Tapi itu nanti pada saat kelahiran berikutnya itu anakannya jadi bagus. Bisa ya. Jadi harus nunggu. Jadi kemungkinan pertama, produksi pertama kemungkinan akan reject dulu ya. Akan reject, baru kemudian produksi berikutnya, baru kemudian kita bisa sortir anakan yang berkualitas gitu ya. Oke, jadi jangan menyerah teman-teman. Jadi bisa kok dapat kualitas ya. Ini menjadi pertanyaan saya dalam waktu beberapa bulan ini, karena pertama saya nggak punya waktu untuk memisahkan, yang kedua ya memang secara pengalaman belum bisa membedakan gitu ya. Jadi ya ini thank you banget nih semua orang Untung udah berbagi sama kita di hari ini ya. Mari kita belajar bersama-sama lagi dengan Ops Untung. mungkin gitu ya slogan kita. Jadi kalau kemudian kita belajar lagi, kita belajar dengan tema Ops Untung. Ya, ada Ops, ada Untung. Oke, thank you teman-teman. See you in next video. Makasih ya guys udah nonton ini. Like dan subscribe ya. Dadah.